Oke, teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke part selanjutnya ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman belum login, nanti silahkan login ke dashboard webnya ya. Nah, teman-teman, sebenarnya mungkin di sini saya akan jelaskan beberapa tahapan sebelum kita mengedit ya. Jadi yang pertama, saya akan jelaskan dulu terkait dengan settingan webnya ya. Nah, misalnya teman-teman ingin mengubah judul ini ya, judul situs ini dan juga logo WordPress-nya ya. Nah, ini teman-teman tinggal atur aja di bagian setting, lalu general. Nah, teman-teman bisa sesuaikan nanti di bagian sini ya, yaitu untuk site title yang jasa elektrik ini dan jasa elektrik terbaik. Ini teman-teman bisa ganti di sini. Nah, lalu kalau logo WordPress ini yang disarankan ya teman-teman untuk favicon ya, itu namanya favicon. Itu ukurannya 512 kali 512 ya, kali 512 pixel. Ini ya. Nah, teman-teman bisa upload di sini gitu ya. Nanti teman-teman tinggal upload file dan pilih file gitu ya. Nah, di sini sih mungkin saya pakai gambar yang sudah ada, hanya contoh aja teman-teman ya. Mungkin saya pakai ini aja ya. Lalu saya klik ya. Nah, nanti pastinya gambarnya akan berubah. Oke ya, jadi kita save dulu. Nah, di sini sudah berubah ya. Lalu kalau kita refresh teman-teman, nah ini nanti berubah. Oke, nah selanjutnya teman-teman saya akan jelaskan cara untuk mengatur halaman. Jadi misalnya teman-teman ingin menyembunyikan halaman tertentu ya, bukan menghapus tapi menyembunyikan dulu dari header ya. Nah, contohnya halaman kontak misalnya ya. Jadi teman-teman cukup atur dari appearance lalu ke mana ya? Ya, ke menu teman-teman ya, ke menu. Appearance selalu menu. Nah, ini teman-teman tinggal hapus dari sini. Gitu ya. Lalu di remove. Nah, kalau kita save menu, nah kan nanti halamannya di sini disembunyikan ya. Tapi bukan dihapus ya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau teman-teman ingin mengembalikan lagi, tinggal cari nih di sini ya. Misalnya halaman kontak tadi ya, lalu add to menu. Nah, di sini untuk urutannya teman-teman tinggal atur ya, klik kiri tahan gitu ya, drag and drop, lalu simpan menu. Oke, nah sekarang kalau teman-teman refresh, nah maka muncul lagi. Nah, untuk halaman ini, kalau teman-teman ingin hapus secara permanen ya, teman-teman masuk ke page, lalu all page. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan ke trash gitu ya. Diklik aja, nanti akan terhapus teman-teman ya. Jadi nanti halamannya itu kan dihapus secara permanen ya. Dan kontennya hilang gitu ya, dari halaman yang teman-teman hapus. Nah, nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Apakah teman-teman ingin sembunyikan saja atau ingin dihapus gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin apa ya? Sebenarnya kalau cara mengatur halamannya sudah ya. Mungkin saya akan jelaskan cara edit ya teman-teman. Atau kita tambahkan halaman dulu deh teman-teman ya. Kan teman-teman belum ada nih halaman tertentu ya. Add new page ya. Nah, ini contoh aja teman-teman ya. Saya kasih nama di sini halaman example misalnya ya. Lalu kita publish. Oke, ini kalau teman-teman ingin tambahkan halaman tertentu. Nah, untuk halaman ini kan belum ada kontennya nih. Kalau teman-teman refresh juga, di sini harusnya belum muncul nih. Nah, kan ya. Nah, cara memunculkannya, teman-teman kembali ke dashboardnya, kemudian ke bagian appearance, lalu menu. Nah, di sini tinggal cari halaman example dan add to menu. Oke, muncul ya. Nah, save. Lalu teman-teman simpan. Nah, gini ya. Nah, kalau seperti ini, teman-teman tinggal atur lagi di bagian headernya. Berarti mungkin kontennya terlalu banyak atau jaraknya kita bisa persempit atau perkecil gitu mungkin ya. Nah, kita coba tes teman-teman. Oke, coba kita klik. Kita ke style. Nah, di sini biasanya ada nih settingannya ya. Mungkin ini ya, inner horizontal spacing. Nah, gini ya. Oke. Atau fontnya teman-teman bisa perkecil gitu ya. Sorry teman-teman ya.
ya. Nah, kita kecil. Nah, misalnya seperti ini ya. Lalu kita publish. Oke. Nah, sekarang kalau kita refresh, maka seperti ini ya. Nah, kalau kita akses halaman example, ini kan belum ada kontennya ya. Nah, cara menambahkannya gimana? Oke, cara menambahkannya, teman-teman kembali ke page ya. Ini untuk halaman apapun ya, teman-teman. Kalau halaman baru, teman-teman cari aja halaman example, lalu klik edit. Diedit dulu ya. Baru nanti kita edit dengan Elementor. Nah, di sini edit with Elementor gitu. Oke. Nah, di sini adalah halaman kerja teman-teman ketika ingin membuat sebuah desain. Nah, teman-teman bisa langsung masukkan di sini. Kita menggunakan container, teman-teman. Nah, klik textbox, lalu pilih style kolom yang diinginkan. Ini ya. Nah, kita ingin buat desain yang seperti apa? Contohnya di sini misalnya ke halaman about. Nah, mungkin kita buat desain yang seperti ini ya. Jadi saya akan tunjukkan mungkin yang seperti ini saja ya. Mungkin ada background, kemudian ini ya. Nah, dua ini saja mungkin saya contohkan. Nah, ini kita hapus ya. Kita hapus dulu teman-teman. Gimana nih cara menghapusnya ya? Coba ya, klik kanan, delete. Oke ya. Oke, sebentar teman-teman, saya coba tes. Nah, oke, kita klik di sini, lalu tambahkan flexbox, pilih satu kolom. Nah, kemudian ini kenapa nggak kelihatan ya teman-teman? Coba ya kita atur dulu di settingan kita teman-teman. Mungkin kita ubah menjadi Elementor full width. Sama ya, kontainernya di sini nggak kelihatan teman-teman. Coba kita ke sini. Aduh, sebentar teman-teman. Lupa saya. Oh, ke sini ya, ke navigator ini, struktur. Nah, kita coba klik kontainernya. Oke, kita klik lalu ke style. Jadi kita gunakan struktur ya. Nah, di sini backgroundnya klasik. Lalu image ya, kita pilih image. Nah, teman-teman bisa upload. Contoh mungkin saya pakai gambar yang sudah ada. Ini misalnya, lalu select. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita ke layout teman-teman. Kita pilih full width. Ini kenapa nggak bisa full gitu ya? Atau di settingannya ya. Coba kita publish dulu teman-teman. Oke, kalau kita refresh di halaman example atau kita coba akses. Oke, dia kenapa nggak full ya? Oke, coba kita lihat dulu di settingan webnya. Oke, mungkin kita coba cek dulu teman-teman ke settingan page ya. Kita ke dashboard teman-teman, lalu ke page, all page, add sample, kita coba edit. Mungkin ada settingannya teman-teman di sini. Ini sih seharusnya sudah ya. Nggak ada settingan yang lainnya. Tapi kenapa nggak mau full gitu ya? Atau di sini kita coba atur pixel, lalu 1600. Oke, dia nggak mau. Kenapa nggak mau ya? Kita coba cek. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menemukan ya kendalanya. Jadi kalau kita lihat di appearance themes, teman-teman, itu theme yang sebelumnya kita install yaitu Astra, itu ternyata akan ini teman-teman akan diganti secara otomatis menggunakan theme dari Royal Add-on ya, yaitu Royal Elementor Kit. Karena kan sebelumnya kita menggunakan import demo ya. Jadi temanya ternyata berubah. Nah, itu ada sedikit settingan teman-teman di sini. Oke, ini sebelumnya saya hapus ya. Nah, nanti teman-teman ke bagian pengaturan ya, lalu ke bagian page layout. Nah, ini dibuat jadi Elementor canvas. Oke, lalu kita publish teman-teman. Nah,
Lalu kalau kita akses di sini, ini seharusnya nanti full. Nah, seperti ini ya. Jadi menggunakan Elementor Canvas. Nah, ini kalau kita refresh, harusnya nanti full juga. Nah, seperti ini ya. Oke, berarti kendalanya sudah selesai ya. Nah, sekarang teman-teman, kita akan coba buat seperti about di halaman about ya, yang ini. Oke, kita langsung tambahkan aja teks teman-teman ke sini. Nah, di sini kita bisa ketikkan misalnya about gitu ya. Kemudian stylenya klik di sini di bagian style, lalu alignment pilih center. Nah, ini ya teman-teman sambil belajar Elementornya. Lalu warnanya kita buat putih. Nah, oke. Lalu di bagian tipografi teman-teman bisa perbesar nih, misalnya 45 gitu ya. Nah, kemudian kita bisa klik di bagian section atau kontainernya di sini. Kemudian teman-teman masuk ke layout. Nah, ini tingginya kita buat VH. Lalu teman-teman bisa sesuaikan nih di sini. Nah, gini ya. Oke, misalnya 23 gitu ya. Lalu teman-teman bisa atur di sini menjadi center untuk justify kontennya. Nah, sekarang seperti ini ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke bagian style, teman-teman. Ke bagian background overlay. Nah, di sini ya. Oke, lalu kita coba atur background type. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan. Nah, karena kalau kita lihat kan di sini seperti ada warna biru ya, teman-teman, seperti ini. Nah, ini teman-teman sesuaikan aja nih dengan keinginan. Nah, misalnya warnanya seperti ini. Lalu transparansi atau opacity-nya teman-teman bisa sesuaikan di sini gitu ya. Saya akan buat seperti ini saja. Lalu publish. Ini kita kasih nama halaman example gitu ya. Kita klik lalu ke konten example atau contoh gitu ya. Nah, lalu kita publish. Oke. Lalu kalau kita klik di bagian example, nah sekarang seperti ini. Nah, lalu kita akan buat lagi desain mungkin seperti ini ya. Mungkin untuk teksnya ini saja ya teman-teman. Karena kalau ini sih sepertinya teman-teman bisa klik sendiri nanti ya. Ini mungkin pakai add-on dari plugin dari Royal Add-on ya. Nanti kita coba cek teman-teman. Nah, kita langsung buat desain yang ini saja nih ya. Sama gambarnya gitu ya. Oke, jadi caranya teman-teman sebenarnya bisa langsung menggunakan Flexbox. Lalu mungkin kalau kebutuhannya seperti tadi, teman-teman bisa langsung aja buat 2 kolom nih. Nah, di sini ya. Jadi ada 2 struktur. Nah, kemudian masuk ke elemen di sini. Nah, ini elemen ini yang teman-teman bisa gunakan ya. Teman-teman bisa tambahkan untuk icon misalnya atau spasi, button, divider dan seterusnya. Nah, kita masukkan heading. Nah, di sini kita kasih nama Oke, saya akan contoh ini saja ya teman-teman, karena ini cuma contoh. Nanti teman-teman kembangkan sendiri. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk teksnya teman-teman bisa atur. Nah, di sini teman-teman bisa atur untuk stylenya gitu ya. Oke, misalnya 45, lalu size-nya 800, ketebalannya 800 misalnya ya. Lalu warnanya bisa sesuaikan. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian untuk teks yang ini, nah teman-teman bisa gunakan namanya editor di sini ya. Oke. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa sesuaikan teksnya dan juga stylenya di sini. Gitu ya. Nah, kalau yang ini kita coba lihat langsung ya, teman-teman. Ini pakai apa ya? Sepertinya pakai coba ya kita cek langsung di sini ke bagian elemen. Mungkin menggunakan bar ya, ada nggak? Nah, ini mungkin ya progress bar dari Royal Add-on sepertinya ya. Nah, ini. Nah, gini ya. Teman-teman bisa sesuaikan nih. Nah, seperti ini ya. Komersial, kemudian di sini ada 70%. Coba kalau kita lihat di sini. Oke. Atau bar yang satunya ya. Coba kita cek teman-teman. Nah, ini ya, mungkin progress bar yang ini ya. Nah, sepertinya sih yang ini ya teman-teman, karena dia ada teks di atasnya. Nah, ini ya. Oke, kemudian coba kalau ini kalau kita cek
dia nggak bisa meletakkan bagian heading ya di atasnya ya, di sini. Ini kita hapus ya, yang ini klik kanan delete. Nah ini teman-teman bisa klik, kemudian coba web designernya ini kita hapus. Nah gini ya, oke, jadi sama kan ya teman-teman. Nah seperti ini, atau nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya kalau mungkin kurang sama gitu ya, atau pakai bar yang sebelumnya juga bisa ya. Nah ini teman-teman tinggal atur di sini. Misalnya skillnya apa ya, karena ini listrik ya, mungkin elektrik gitu ya, ya disesuaikan aja sih ya, atau skill 1 gitu ya. Saya kurang paham teman-teman untuk untuk teknik-teknik listrik ya. Nah ini kita duplikat ya, klik kanan duplikat. Nah seperti ini ya. Lalu teman-teman bisa ubah misalnya menjadi 56% atau 90 gitu ya. Lalu title-nya bisa disesuaikan. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nanti untuk stylenya teman-teman tinggal atur nih di bagian sini, di bagian style. Progress bar-nya misalnya warnanya oranye gitu ya. Nah seperti ini. Oke. Nah selanjutnya kalau teman-teman lihat di sini kan ada gambar nih. Gambar ya. Nah ini teman-teman bisa masukkan aja elemen di sini ya, elemen atau widget gambar atau image. Nah sini, nah ini choose image, lalu upload file di sini. Nah kita pilih aja yang sudah ada ya. Misalnya mana ya? Ini ya. Nah gitu ya. Oke, lalu kita coba klik di sini, lalu ke advance. Nah ini jarak ini kan terlalu mepet nih. Nah teman-teman bisa atur nih marginnya. Kita matikan linknya, kemudian kita buat persen. Nah margin atasnya teman-teman bisa sesuaikan nih. Kita matikan dulu linknya, lalu kita buat persen. Nah ini margin atasnya sesuaikan. Nah lalu kalau kita publish, oke. Nah sekarang kalau kita akses halaman example, nah seperti ini ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Semoga teman-teman sudah ada gambaran. Nanti tinggal dikembangkan sendiri ya untuk desain yang lainnya. Nah, oke, saya rasa sudah cukup ya. Oh ya, mungkin sekarang kita masuk ke page yang sudah ada kontennya gitu ya. Misalnya page halaman kontak gitu ya. Kemudian teman-teman ingin coba tambahkan langsung ya. Saya sudah jelaskan belum ya? Saya agak lupa teman-teman, sudah saya jelaskan atau belum? Sepertinya belum ya. Saya menambahkan konten tertentu. Nah untuk mengeditnya teman-teman masuk ke page, lalu di sini ada kontak misalnya. Ini tinggal edit aja nih di sini, di dengan Elementor gitu ya. Nah ini ya. Jadi kalau teman-teman ingin hapus section tertentu, itu tinggal di delete di sini gitu ya, dihapus. Atau misalnya ingin hapus bagian tertentu, tinggal diklik kanan aja lalu delete gitu ya. Itu untuk menghapus. Nah kalau teman-teman ingin menambahkan, misalnya ingin tambahkan desain di sini, di bagian kontak ini ya, di bagian bawah heading kontak. Nah ini tinggal diklik aja di sini. Nah lalu tambahkan flex blocknya, lalu teman-teman pilih strukturnya. Misalnya ingin seperti ini gitu. Nah ini bisa ya, tinggal teman-teman sesuaikan. Nah untuk mengisi desainnya seperti tadi ya. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman. Kalau teman-teman ingin cara mengeditnya ya, jadi untuk semua page itu sama dari edit Elementor ya. Oke, lalu untuk blog, kecuali untuk blog sepertinya ya teman-teman. Kalau blog itu biasanya teman-teman edit bisa nggak ya, untuk blog ya. Mungkin masuk ke Theme Builder ya teman-teman. Coba kita cek, bisa nggak ya? Nggak bisa, ini harus Elementor Pro. Blog itu sepertinya sih default teman-teman ya. Atau kalau kita cek di sini, Royal Add-ons, Theme Builder, kita masuk ke Product Archive. Nggak ada ya teman-teman di sini. Oh, di sini teman-teman ya. Ini untuk blog ya, coba kita cek edit template. Nah kalau teman-teman ingin edit desainnya gitu ya, blog itu yang diinput dari sini ya datanya. Nah kalau teman-teman ingin edit,
Nah, itu dari sini ya. Nah, ini ya stylenya seperti ini. Nah, ini untuk widget-widget yang teman-teman bisa gunakan, ada post grid slider, magazine slider ya, dan seterusnya ya. Nah, ini teman-teman bisa klik aja di sini. Nah, ini kalau diklik dia menggunakan grid slider gitu ya. Atau ini kalau teman-teman klik dia menggunakan post grid slider di sini ya. Kemudian kalau ini menggunakan edit promo box gitu ya. Kalau ini teman-teman klik dia menggunakan taxonomy list gitu ya. Oke, kalau teman-teman ke elemen, coba kita tambahkan satu aja ya, mungkin di bawah. Nah, ini ya, misalnya kita tambahkan post grid slider. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal atur settingannya di sini ya, dan juga stylenya. Oke, kurang lebih seperti itu ya kalau teman-teman ingin edit bagian halaman blognya. Kalau untuk single blognya bisa nggak ya, single blog? Ini kan singlenya nih teman-teman, kalau kita akses ya. Sepertinya bisa ya, kita coba cek di bagian theme builder, masuk ke coba ya, kita coba cek dulu bisa nggak. Ini sih oke, coba kita langsung edit teman-teman di atas ini dengan Elementor. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa teman-teman. Oh, bisa ya? Bisa. Di sini berarti kalau teman-teman ingin edit, sorry, ini sih masih datanya nggak dinamis sepertinya ya teman-teman. Coba ya kalau kita akses yang lainnya, apakah dinamis? Misalnya yang ini gitu ya. Oh, sepertinya dinamis ya teman-teman. Coba ya kalau kita ubah warnanya, misalnya di sini warna merah, apakah berubah gitu ya? Oke ya, coba kita ubah, publish, lalu kita refresh di artikel yang berbeda. Nggak berubah ya teman-teman, berarti sepertinya nggak bisa ya untuk edit Elementor di sini. Atau nanti teman-teman bisa coba ya, saya belum yakin sih teman-teman ya. Coba kalau kita akses di artikel yang ini, berubah nggak? Nah, dia berubahnya hanya di sini teman-teman. Berarti editnya harus satu persatu ya, di setiap artikelnya gitu. Coba ya kalau kita akses yang lain, yang ini misalnya, mungkin kita edit lagi ya. Oh ya teman-teman, bisa edit satu persatu sebenarnya. Nah, tapi lumayan capek ya teman-teman. Atau coba kita cek di page ya. Page-nya jangan-jangan ya enggak ya teman-teman, kalau page-nya nggak ada ya. Berarti ini emang post, tapi dia kalau teman-teman mau edit satu persatu gitu ya, kontennya langsung diinput di sini berarti teman-teman ya. Dia bukan ngambil dari post. Nah gini ya. Oh, postnya bisa diedit ternyata teman-teman dengan Elementor ya, kalau pakai Royal Add-on. Nah berarti kalau teman-teman input di sini aja nih, terus dia diedit dengan Elementor, bisa di sini ya. Nah teman-teman tinggal sesuaikan. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Atau kalau teman-teman ingin edit secara general desainnya gitu ya, nggak input satu persatu, itu teman-teman bisa pakai Elementor Pro gitu ya. Oke sih, jadi kurang lebih itu aja teman-teman. Nah nanti kalau teman-teman mungkin ada permasalahan dan yang lainnya, ini tinggal disesuaikan ya, caranya sama, editnya seperti halaman tadi yang saya jelaskan ya. Nah kalau teman-teman ada kendala, nanti bisa langsung join aja di grup diskusi ya, linknya ada di deskripsi video. Oke, mungkin itu saja. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Terima kasih.